Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanifah Sabila dari kelas AKPR 3120 dengan nomor NPM 20312042. Di sini saya akan menampilkan sebuah video presentasi untuk memenuhi tugas mata kuliah Pasar Modal dan Moneter dengan dosen pembimbing Ibu Titi Haryanti, SEMSI. Pokok bahasan: dinamika interaksi antara variabel moneter dan pasar modal syariah. A. Pasar modal syariah. 1. Pengertian pasar modal syariah. Pasar modal pada umumnya memiliki arti sebagai pelengkap sektor keuangan terhadap dua lembaga lainnya, yaitu bank dan lembaga pembiayaan. Pasar modal syariah adalah kegiatan yang berhubungan dengan perdagangan efek syariah perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga profesi yang berkaitan dengannya, di mana semua produk dan mekanisme operasionalnya berjalan tidak bertentangan dengan hukum muamalat Islamnya. 2. Dasar hukum pasar modal syariah. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal berikut peraturan pelaksanaannya. 1. Peraturan Nomor 2K1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. 2. Peraturan Nomor 10A13 tentang penerbitan efek syariah. 3. Peraturan Nomor 9A14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. 3. Instrumen pasar modal syariah. A. Saham syariah. Saham merupakan sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan status perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Dalam teori percampuran, Islam mengenal akad syirkah atau musyarakah, yaitu suatu kerjasama antara dua atau lebih pihak untuk melakukan usaha di mana masing-masing pihak mencatatkan sejumlah dana, barang, atau jasa. Suatu saham dapat dikategorikan sebagai saham syariah jika saham tersebut diterbitkan oleh A. Emiten dan perusahaan publik yang secara jelas menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. B. Emiten dan perusahaan publik yang tidak menyatakan dalam anggaran dasarnya bahwa kegiatan usaha emiten dan perusahaan publik tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, namun memenuhi kriteria sebagai berikut. Kegiatan usaha tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Rasio total hutang berbasis bunga dibandingkan total ekuitas tidak lebih dari 82%, dan rasio total pendapatan bunga dan total pendapatan tidak halal lainnya dibandingkan total pendapatan usaha dan total pendapatan lainnya tidak lebih dari 10%. B. Obligasi syariah atau syukuk. Berdasarkan DSN melalui Fatwa Nomor 32 DSN MUI 9/2002, tanggal 14 September 2002, tentang obligasi syariah. Obligasi syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil atau margin atau fee, serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo. Akad-akad yang digunakan dalam penerbitan obligasi syariah antara lain sebagai berikut. 1. Mudarobah, 2. Murabahah, 3. Salam, 4. Istisna, 5. Ijarah. C. Reksadana syariah. Reksadana adalah wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Fatwa DSN Nomor 20 DSN MUI 9/2000 tanggal 18 April 2000 tentang pedoman pelaksanaan investasi untuk reksadana syariah mendefinisikan reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal sebagai milik harta atau syahid al-mal atau robal mal dengan manajer investasi sebagai wakil syahid al-mal, maupun antara manajer investasi sebagai wakil syahid al-mal dengan pengguna investasi. Empat. Fungsi pasar modal syariah. Menurut Metwali 1995, fungsi dari keberadaan pasar modal syariah yaitu
A. Memungkinkan bagi masyarakat berpartisipasi dalam kegiatan bisnis. B. Memungkinkan para pemegang saham menjual sahamnya. C. Memungkinkan perusahaan meningkatkan modal dari luar. D. Memisahkan operasi kegiatan bisnis dari fluktuasi jangka pendek pada harga saham. E. Memungkinkan investasi pada ekonomi. B. Teori investasi. Investasi merupakan suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki oleh dan biasanya berjangka waktu lama, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa-masa yang akan datang. Kebijakan moneter dan pasar modal. Kebijakan moneter adalah semua upaya atau tindakan bank sentral dalam mempengaruhi perkembangan variabel moneter berupa uang beredar, suku bunga, kredit, dan nilai tukar untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu, menurut Miskin pada tahun 2004. Selain mempengaruhi harga saham, kebijakan moneter juga dipercaya dapat berdampak pada volatilitas di pasar saham. Volatilitas merupakan salah satu faktor penting yang diperhatikan oleh para investor dalam menentukan portofolio investasi. C. Interaksi variabel moneter dan pasar modal syariah. A. Respon pergerakan harga saham syariah atau JII terhadap shock BIR atau BIR. Respon JII terhadap shock BIR terjadi karena perubahan pada tingkat suku bunga merupakan informasi yang penting bagi investor, terutama dalam kaitannya dengan return investasi. Dalam teori random walk, respon negatif JII terjadi karena kenaikan BIR dipandang sebagai bad news bagi investor di pasar modal Indonesia, menurut Samsul pada 2006. B. Respon pergerakan harga saham syariah atau JII terhadap shock nilai tukar rupiah atau RI Exchange Rate Index. Dengan turunnya nilai tukar rupiah dibanding nilai tukar mata uang internasional yaitu dolar Amerika mengakibatkan harga produk Indonesia dinilai lebih murah, sehingga dapat meningkatkan permintaan ekspor produk dalam negeri. Selanjutnya, peningkatan nilai ekspor perusahaan tentunya akan meningkatkan corporate income dan pada akhirnya akan meningkatkan juga bagian dividen investor, menurut Samsul pada 2006. C. Respon pergerakan harga saham syariah atau JII terhadap shock inflasi Indonesia atau CPII. Respon positif JII atas guncangan yang terjadi pada CPII menunjukkan arti bahwa ketika CPII mengalami peningkatan, maka akan mengakibatkan peningkatan juga pada JII. Respon positif JII terhadap guncangan CPII terjadi karena tingkat inflasi Indonesia yang cukup terkendali, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran investor dalam maupun luar negeri. Menurut Maisami et al. Pada 2004 mengungkapkan bahwa respon positif indeks saham terhadap inflasi dapat terjadi karena pemerintah aktif berperan dalam mencegah eskalasi atau peningkatan harga akibat kondisi perekonomian yang terus membaik pasca krisis. Demikian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sungguh-sungguhnya. Thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.